Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Di pagi hari yang berbahagia ini kita masuk di bab Sunanul Fitrah, ya, sunnah-sunnah di dalam fitrah. Ya. Fitrah itu apa? Sunnah fitrah itu apa? Ya, dijelaskan oleh para ulama. Ya, sunnah fitrah pengertiannya adalah suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai tabiat yang telah Allah tetapkan baginya, ya, bagi para hambanya. Ya, dan Allah menimbulkan rasa cinta mahabbah terhadap hal-hal di antara hamba-hamba tersebut yang menerapkan sunnah fitrah ini. Ya. Dan jika hal tersebut dipenuhi, ya, maka hamba tersebut memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Ya, itu yang dimaksud dengan sunnah fitrah. Kemudian, apa faidah mengerjakan sunnah fitrah yang akan kita bahas? Faidahnya diantaranya menurut Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa sunnah fitrah ini akan mendatangkan faidah diniyah dan faidah duniawiyah. Ada dua faidah kalau kita mengamalkan sunnah fitrah ini menurut Ibnu Hajar rahimahullah. Faidah dunia, ya, dan diniyah dan duniawiyah. Di antaranya kata beliau akan memperindah penampilan. Yang pertama faidah mengamalkan sunnah fitrah, memperindah penampilan. Yang kedua membersihkan badan. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau menjaga kesucian. Kemudian yang berikutnya menyelisihi simbol orang-orang kafir, ya, dan melaksanakan perintah syariat. Kemudian dalil-dalil sunnah fitrah yang pertama di dalam kitab Al-Wajiz, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsun minal fitrah, ya, 5 perkara termasuk di antara fitrah. 5 hal yang termasuk di antara fitrah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istihdad. Poin pertama yang termasuk di antara fitrah, al-istihdad. Al-istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Ya. Yang dimaksud dengan bulu kemaluan, istihdad di sini adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya.
Dinamakan dengan al-istihdad diambil dari kata hadid. Hadid itu besi. Dalam Al-Quran ada surat al-hadid, besi. Ya. Karena mencukur bulu kemaluan kata para ulama bisa dilakukan dengan sesuatu yang mengandung besi, misalnya pisau cukur, ya. Dengan mencukur bulu kemaluan dengan pisau cukur dan sebagainya, maka tubuh menjadi bersih dan indah. Nah, ini faidah ya, mengamalkan sunnah fitrah diantaranya mencukur bulu kemaluan, ya. Dan kata para ulama, boleh mencukurnya dengan alat apa saja, dengan gunting, ya, pisau cukur, ya. Dan bisa juga dilakukan kata para ulama dengan mencukur habis bulu kemaluan, atau juga dengan mencabutnya pun boleh, ya. Kalau dicukur susah dicabut, ya. Sakit nggak? Ya sakit. Jadi dicukur habis boleh, ya, digunting boleh, ya, dicabut juga boleh dengan pisau cukur dan sejenisnya. Nah, ini sunnah fitrah yang pertama, mencukur bulu kemaluan, ya, agar bersih dan indah. Kemudian yang kedua, wal khitan. Khitan itu apa? Sunat, ya, sunat. Ya. Apa sunat atau khitan itu? Ya, yaitu memotong kulit yang menutup kepala atau ujung kemaluan. Jadi pengertian khitan atau sunat, memotong kulit yang menutup ujung kemaluan bagi laki-laki. Kalau khitan bagi perempuan gimana itu? Memotong apanya? Kata para ulama, khitan bagi perempuan memotong kulit bagian atas kemaluan perempuan. Memotong kulit bagian atas kemaluan perempuan. Itu khitan untuk perempuan. Iya. Tujuannya apa? Berkhitan atau sunat, ya, untuk menjaga agar di sana, ya, kulit yang terkumpul di ujung kemaluan tersebut tidak terkumpul kotoran. Ya. Tidak terkumpul kotoran. Insya Allah sudah dikhitan semua di sini, ya. Apa belum 2 kali, Pak? Sudah semua insya Allah di sini. Ya. Jadi ada tujuannya. Ya. Di antaranya menjaga agar tidak terkumpul kotoran di ujung kemaluan, ya. Kemudian juga yang kedua, agar leluasa untuk buang air seni atau kencing. Itu tujuan di khitan di antaranya. Kemudian yang ketiga dalam sahih fikih sunnah, ya, kata para ulama, supaya tidak mengurangi kenikmatan ketika berjima. Jima itu apa? Bersenggama atau berhubungan badan. Ya. Jadi itu diantara keutamaan sunat atau khitan. Jadi syariatnya kita orang Muslim, namun orang kafir ada nggak yang disunat? Banyak, ya, Pak, ya, banyak. Bahkan usianya sudah berapa? Sudah kepala 4, kepala 5, ya. Dan alhamdulillah di zaman sekarang, ya, berkhitan itu dimudahkan dengan canggihnya teknologi. Sekarang tuh dengan pakai apa kalau dikhitan? Pakai apa? Laser udah nggak begitu canggih, Pak. Diklaim kalau nggak salah, ya. Klaim, Pak, ya. Yang habis sunat bisa main bola langsung. Itu diklaim, masya Allah. Ya. Kalau dulu kita diapain, Pak? Bengkong, ya. Pakai bambu, Pak, ya. Pakai bambu dulu, masya Allah. Pakai bambu. Kalau sekarang semakin canggih. Ya. Disunat, ya, sorenya bisa main bola, klaim, ya, masya Allah. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Dan khitan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak lama. Ya, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ikhtatana Ibrahimu ba'da thamaniyata sanah waqtatana bil qudum. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah mencapai usia berapa? 80 tahun. Ya, baru dikhitan Nabi Ibrahim alaihi salam. Waqtatana bil qudum. Ya, dan beliau berkhitan dengan al-qudum. Al-qudum ini kata Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, al-qudum yakni alat untuk memotong kayu alias kampak.
Itu namanya kodum. Ya. Ayo, siapa yang pernah dikhitan pakai kampak? Nah, ini sahih, Mbak ya. Ya. Hadis riwayat Bukhari ini. Nabi Ibrahim dikhitan ketika berusia 80 tahun dan beliau dikhitan dengan al-qodum, alat pemotong kayu yaitu kampak. Kampak. Kalau itu pakai bambu dulu. Bengkong, kampak. Ya. Atau juga para ulama mengatakan al-qodum di sini ya maksudnya nama daerah di Syam. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama kampak, yang kedua nama daerah di Syam. Ya. Kemudian hukum khitan ini ada 3 pendapat. Para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama wajib bagi laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian pendapat yang kedua sunnah, dianjurkan ya bagi laki-laki dan perempuan. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya, ini ada di kitab Sahih Fikih Sunnah. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Sunnah fitrah yang kedua, wa qasus syarib. Ya, qasus syarib ini menipiskan atau mencukur kumis, ya, menipiskan atau mencukur kumis. Kata para ulama yaitu dengan memendekkannya sependek mungkin, ya. Dipakai gunting boleh, ya, atau pakai pisau cukur, ya. Nah, ini termasuk fitrah, sunnah fitrah. Kenapa? Ya, kata para ulama dengan mencukur kumis maka akan terlihat lebih indah, ya. Kemudian lebih rapih dan bersih. Indah, rapih, bersih. Ya. Dan ini juga dilakukan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tuh ya, melebatkan kumis dan memotong jenggot. Sampai kumisnya itu gimana? Sampai ngelinting, Pak. Diputar-putar. Ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang kafir. Kita sebagai seorang muslim termasuk di antara sunnah fitrah yang ketiga, ya kata Rasulullah SAW, wa qasus syarib, menipiskan kumis sependek mungkin atau mencukurnya boleh, ya. Kemudian wa natful ibit, wa natful ibit, natful ibit itu mencabut bulu ketiak, mencabut bulu ketiak. Yakni menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di lipatan ketiak. Ketiak itu apa? Ketek lah. Ya. Menghilangkan rambut-rambut yang tumbuh di lipatan ketiak. Dihilangkan dengan cara dicabut. Ya. Atau kata para ulama digunting atau dicukur. Ya. Dan para ulama mengatakan dengan melakukan hal tersebut sunnah fitrah yakni mencabut bulu ketiak, tubuh akan menjadi bersih, menjadi indah, menjadi rapih, menjadi wangi, dan akan menghilangkan bau yang tidak enak, menghilangkan bau yang tidak enak yang disebabkan oleh keberadaan kotoran-kotoran yang melekat pada ketiak, ya, pada ketiak. Kemudian berikutnya wa taqlimul adfar, ya, taqlimul adfar, memotong kuku. Ya, ini sunnah fitrah yang kelima, memotong kuku. Kata para ulama yaitu dengan memotongnya atau mengguntingnya dan tidak membiarkannya memanjang. Tidak membiarkannya memanjang. Ya. Namun banyak nggak kaum muslimin kukunya panjang-panjang? Banyak, ya. Banyak. Terus diapain tuh? Dicat, bukan dicat, diketek, ya. Diketek kalau perempuan. Nah, ini menyelisihi sunnah fitrah. Ya. Kemudian para ulama mengatakan hal ini juga dilakukan dengan membersihkan kotoran yang terdapat di bawah kuku. Ya. Jadi selain dipotong, digunting, dengan membersihkan kotoran yang terdapat di bawah kuku. Ini termasuk sunnah fitrah.
Dengan melakukan hal ini yaitu memotong kuku atau menggunting kuku, ya, maka akan terlihat indah, kemudian bersih, ya, dan juga menjauhi menyelisih tasyabuh atau menyerupai dengan binatang buas. Jadi kalau orang yang kukunya panjang berarti dia tasyabuh dengan binatang buas. Binatang buas siapa yang kukunya panjang? Macan. Pak, ente kayak macan aja Pak. Kenapa kukunya panjang? Menyelisih sunnah fitrah. Ya. Jadi kata para ulama di kitab Mulakhas Fikih, barang siapa yang seorang muslim kukunya panjang dibiarkan panjang, tidak dipotong, maka dia tasyabuh dengan binatang buas. Ya, tasyabuh dengan binatang buas yang memiliki kuku panjang banyak, ya, beruang, macan dan sebagainya. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di kelima sunnah fitrah ini atau 4 sunnah fitrah ini, ya, selain khitan, ya, maka apakah ada batasan waktu untuk membersihkannya atau untuk memotongnya? Ada nggak batasan waktunya Pak? Kuku panjang jangan dibiarkan sampai berapa hari, bulu kemaluan, bulu ketiak, umpamanya, kumis, ada batasan waktu nggak? Hah? Ya, jadi sebaiknya tidak dibiarkan melewati berapa hari kira-kira? 40 hari. Ya, 40 bulan, Pak. Saya nyengser ke tanah itu. 40 hari, ya. Ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, "Waqita lana fi qassi syarib wa taqlim adfar wa natfil ibit wa halqil ana an la natruka aktsara min arba'ina laila." Kami diberikan batasan waktu. Kami diberikan batasan waktu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur kumis, ya, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan melebihi 40 hari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Ada hikmahnya di sana. Ya, khawatir banyak kotoran, bakteri, kuman mengendap, ya, di bagian-bagian tersebut, ya. Baik, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya, dalil berikutnya, wa an Zakaria ibni Abi Zaidah an Mus'ab ibni Syaibah an Talqi ibni Habib ibni Zubair an ibni Zubair an Aisyah qalat, ya, dari Zakaria, ya, ibnu Abi Zaidah, dari Mus'ab bin Syaibah, dari Talqin ibnu Habib, dari ibnu Zubair, dari Aisyah, dia mengatakan, ya, qala Rasulullah SAW ashrun minal fitrah, ya, 10 perkara atau 10 hal yang termasuk fitrah, ya. Jadi ada beberapa dalil, ya, yang tadi, ya, dari Abu Hurairah 5 hal termasuk fitrah, sekarang 10 hal yang termasuk fitrah. Di antaranya qasyus syarib, menipiskan kumis atau mencukur kumis, ya. Dengan apa? Boleh dengan pisau cukur atau dengan gunting, ya. Kemudian wa i'fa'ul lihyah. Nah, ini juga termasuk fitrah nih. I'fa'ul lihyah, memelihara jenggot. Memelihara jenggot ternyata termasuk di antara perkara fitrah, ya. Dan ini suatu hal yang mudah atau sulit melihara jenggot? Mudah. Perlu biaya nggak? Yang enggak lah, tinggal dibiarkan tumbuh saja, ya. Yang perlu biaya itu mencukur jenggot, ya. Biaya untuk apa? Beli pisau cukur, gitu, ya. Dan itu menyelisih sunnah fitrah. Jadi ternyata memelihara jenggot itu termasuk di antara sunnah-sunnah yang fitrah, ya, untuk laki-laki. Kemudian wasiwak. Siwak itu apa? Bersiwak dengan apa? Kayu siwak. Dengan kayu siwak. Namun kalau sulit maka boleh dengan sikat gigi, ya, pasta gigi, dengan pasta gigi juga. Dan sekarang ada, ya, pasta gigi mereknya apa? Siwak, ada nggak? Ada. Rasanya mirip-mirip kayu siwak.
namun mungkin jarang ya dijual di supermarket, jarang ya. Paling di toko online ya. Jadi pasta gigi siwak. Namun siwak di sini yang dimaksud adalah dengan kayu siwak. Raja Salman saja jemaah, ya, Raja Salman ya, itu seorang raja ya, masih dia nggak malu mengantongi kayu siwak, ya, tertangkap kamera ketika itu. Jadi foto ternyata di sakunya itu mengantongi kayu siwak, malu. Dan ini termasuk sunnah yang fitrah. Kemudian berikutnya wastinsyaqul ma. Wastinsyaqul ma, istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Ya, ini termasuk sunnah yang fitrah. Hikmahnya apa? Untuk membersihkan hidung dari kotoran. Kemudian juga setelah diteliti dunia medis, konon katanya dapat menghilangkan berbagai penyakit gangguan di hidung. Contohnya apa? Sinusitis, polip. Sama nggak sinusitis sama polip? Oh, beda Pak ya? Beda. Sinusitis, polip, ya. Kemudian hidung tersumbat. Nah, ini hikmah dari istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian wa qasul azfar, sunnah fitrah berikutnya qasul azfar, yaitu memotong kuku. Tadi sudah dijelaskan ya. Termasuk diantaranya membersihkan bagian dalam kuku. Ada nggak yang kukunya ya pendek tapi hitam-hitam dalamnya? Ada. Jadi bukan hanya dipotong, namun juga dibersihkan di bagian dalam kuku yang terdapat kotoran. Kemudian wa ghuslul barajim, mencuci ruas-ruas jari. Ini juga termasuk 10 hal sunnah-sunnah yang fitrah. Mencuci ruas-ruas jari. Ruas-ruas itu mana? Ini ya, ruas-ruas jari sini Pak. Ya, mencuci digosok-gosok ya. Kenapa? Untuk membersihkan kotoran yang melekat di ruas-ruas jari. Makanya ketika berwudu nanti kita masuk bab wudu, ada di antara sunnah-sunnah wudu yaitu menggosok-gosok ruas-ruas jari. Ya, ruas-ruas jari. Kemudian wanatful ibit, ya, mencabut bulu ketiak. Tadi mencabut bulu ketiak itu yang tumbuh di sekitar area lipatan ketiak. Ya, bisa dengan dicabut, digunting, ya, dan sebagainya. Kemudian wahalqul anah, mencukur bulu kemaluan. Tadi sudah kita jelaskan ya, yaitu mencukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan dengan dicabut, dengan digunting, ya, atau dengan dipendekkan. Kemudian wa intiqasul ma, yakni al istinja. Istinja itu apa? Ya kalau bahasa kitanya yang simpel apa? Cebok. Istinja itu apa? Cebok. Kalau habis pipis, kencing, ya istinja. Habis BAB istinja. Bisa dengan apa saja kalau istinja? BAB bisa dengan apa? Jangan batu dulu dong. Air ya. Kalau nggak ada air, kalau ada batu ya batu. Itu juga kalau antum mau ya. Atau dengan tisu kalau nggak ada air ya. Nah itu alat-alat untuk istinja. Kemudian qala Zakaria berkata, qala Mus'ab berkata, wa nasitul 'ashirah ila an takunal matmadah. Saya lupa yang ke-10 kata periwayat hadis ini. Saya lupa yang 10. Melainkan dia ingat-ingat melainkan matmadah itu kumur-kumur. Ya, matmadah kumur-kumur. Ya, ini sunnah fitrah yang ke-10. Apa fungsi kumur-kumur? Untuk menghilangkan kuman bakteri yang terdapat di dalam mulut dan gigi. Ternyata wudu itu sehat Pak, menyehatkan tubuh. Makanya kalau antum wudu itu jangan sekedar masukin air saja, masukkan air ke mulut bersamaan dengan itu istinsyaq. Kemudian setelah itu kumur-kumur. Karena ada sebagian orang wudu hanya formalitas saja, masuk air ke mulut keluar lagi, ya, mulut keluar lagi. Setelah masuk mulut kemudian kumur-kumur namanya matmadah, ya, kumur-kumur.
Nah, ini hikmahnya banyak. Nah, ini 10 sunnah yang termasuk fitrah. Ya, 10 sunnah yang termasuk fitrah. Kemudian sekarang kita bahas ya, ini dalil-dalil sunnah fitrah. Yang pertama kita bahas al-khitan. Ya. Khitan itu sunat, wal khitanu wajibun fi haqqir rijal wan nisa. Ya. Khitan itu atau sunat itu wajib ya atas kaum laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kan tadi saya jelaskan ada 3 pendapat. Namun kalau di kitab Al-Wajiz ini ya penulis mengatakan pendapat yang rajih, khitan itu wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun kalau saya nggak salah dengar sekarang itu kalau lahir bayi perempuan nggak boleh disunatin, benar nggak? Benar Pak ya? Iya, benar ya, seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu di peraturan rumah sakit kalau nggak salah ya. Gimana Pak? Tidak boleh. Oh boleh, boleh disunat Pak ya. Oh alhamdulillah kalau masih boleh. Ya. Karena pendapat yang rajih itu ya hukumnya wajib ya, berkhitan atas laki-laki dan perempuan. Li'annahu min sya'airil Islam, karena berkhitan itu termasuk sya'airil Islam, bentuk syiar-syiar agama Islam. Alhamdulillah ya. Di negara Indonesia ini yang kita cintai ya, mayoritas muslim, syiar-syiar Islam tegak. Di antara bentuk syiar-syiar Islam adalah berkhitan atau sunat baik laki-laki maupun perempuan ya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li rajulin aslama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang baru masuk Islam, mu'alaf baru masuk Islam ya, alqi anka sya'ral kufri wahtatin ya, campakkanlah darimu syiar-syiar kekufuran. Jadi Nabi bersabda kepada orang yang baru masuk Islam, kata Rasulullah kepada orang tersebut, campakkanlah ya, darimu syiar-syiar kekufuran, wahtatin, dan berkhitanlah ya, dan berkhitanlah. Di masyarakat kita ada nggak ya, masuk Islam mu'alaf usianya 50 tahun 60 tahun, ada tidak? Ya ada. Dan di antara anjuran bagi orang yang mu'alaf, di antaranya sunat atau berkhitan. Wa huwa min millati Ibrahim, dan khitan merupakan bagian dari milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalilnya an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atas alaihi 80 sana ya. Nabi Ibrahim ya, yaitu Khalilur Rahman, kekasih Allah, berkhitan sunat ya setelah berusia 80 tahun. Setelah berusia 80 tahun. Ya. Wa qad qala Allahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ya. Kemudian kami wahyukan ya kepadamu wahai Muhammad, anittabi', untuk mengikuti milah Ibrahim. Ya, agama Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus, di antaranya apa? Berkhitan ya, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yustahabbu an yakuna al-khitanu fil yaumis sabi'il lil mauludi ya, dan dianjurkan atau disunahkan untuk berkhitan atau sunat ya di hari yang ke-7 pasca kelahiran. Ini sunnahnya. Jadi dikhitan tuh di hari yang ke-7 ya, setelah kelahiran atau pasca kelahiran ya. Di hadis Jabir, dalilnya hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
aqqa anil Hasan wal Husain wahtatanahuma li sab'ati ayyam. Ya, Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain? Cucu Rasulullah SAW. Anaknya siapa? Anaknya Ali radhiyallahu anhu. Ya, fi yaumi sabi'il maut, ya, di hari ketujuh kelahirannya. Ya. Di hari ketujuh kelahirannya. Kemudian waqtatanahuma li sab'ati ayyam. Kemudian menghitamkannya juga pada hari yang ketujuh. Jadi termasuk di antara apa? Sunnah diakikahkan di hari yang ketujuh pasca melahirkan atau kelahirannya, kemudian dikhitan, disunat. Kalau jamaah sunatnya hari keberapa, Pak? Oh, SD. SD ya. Ya nggak apa-apa, yang penting dikhitan ya. Karena ada orang tua yang nggak tega ya, baru 7 hari sudah dikhitan gitu ya. Ada yang mungkin nggak tega ya, sehingga sebagian ya mungkin dikhitannya ketika SD atau SMP. Ada nggak yang SMP? Ya mungkin ada juga ya. Bahkan SMA ya. Sudah masuk ke ruang apa? Dokter ya, ngantri. Awalnya berani ngelihat pasien keluar nangis, akhirnya apa? Nggak jadi. Nggak jadi, namanya anak-anak. Baik. Namun ada juga ya, langsung di hari ketujuh pasca kelahirannya dikhitan, ada banyak. Kemudian dalil yang berikutnya, wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qol, dia mengatakan sab'atun minas sunnah fi sabi yaumas sabi', ya, ada 7 perkara, 7 poin termasuk di antara sunnah ya tentang anak kecil pada hari ketujuh. Sunnah-sunnah pada anak kecil di hari yang ketujuh. Di antara sunnahnya yusamma, diberikan nama. Di hari ketujuh pasca melahirkan dikasih nama. Ya, ini termasuk di antara sunnah-sunnah ya pada anak kecil. Kemudian wa yuhtanu, dikhitan, disunat pada hari yang ketujuh. Ya. Kemudian wal haditsani wa in kana fi kulli minhuma dhafun lakina ahadal haditsaini yuqawwil akhar, ya. Meskipun dua dalil tersebut ya dhaif, ya, dua hadis yang tadi saya sebutkan itu dhaif, lakina ahadal haditsaini yuqawwil akhar, namun satu sama lain saling menguatkan sehingga derajatnya naik kepada hasan. Ya, tadi dua hadis tersebut dhaif, namun satu sama lain saling menguatkan sehingga derajatnya terangkat, yakni hasan. Derajat hadis tersebut menjadi hasan. Ya. Kenapa? Idz makhrajahuma mukhtalif. Ya, karena sumber kedua hadis tersebut berbeda. Walaysa fihima mutahammun, dan tidak ada rawinya atau periwayatnya yang tertuduh berdusta, sehingga dua hadis tersebut saling menguatkan satu sama lain, kemudian derajatnya terangkat dari dhaif menjadi hasan. Kemudian berikutnya i'fa'ul lihyah, ya, sunnah fitrah berikutnya i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot. Ini termasuk di antara sunnah fitrah. I'fa'ul lihyah wajibun. Ya, jadi penulis mengatakan i'fa'ul lihyah wajibun. Memelihara jenggot bagi kaum muslimin itu hukumnya wajib. Ya, sunnah fitrah yang wajib. Wa halquha haram. Dan mencukurnya, memangkasnya sampai habis haramun. Haram. Ya. Jadi mencukur jenggot sampai habis ini hukumnya haram. Li'annahu taghyirun, ya, li khalqillah. Karena itu merupakan perbuatan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memangkas jenggot sampai habis. Jadi
tergolong mengubah ciptaan Allah yang sempurna. Di antaranya apa? Memangkas jenggot sampai habis, ya. Wa huwa min amali syaitan, Masya Allah. Dan itu termasuk pekerjaannya syaitan, ya. Termasuk pekerjaannya apa? Syaitan. Jadi kalau yang nyukur jenggot sampai habis bersih, hati-hati, ya. Kata para ulama, wa huwa min amali syaitan. Memangkas jenggot sampai habis yang merupakan ya, amalannya setan. Ya, amalannya setan. Al-qaili, setan berkata. Setan berkata dalam surat An-Nisa ayat 119. Ini dengar perkataan setan nih. Ya. Wala amurannahum ya fala yughayyirunna khalqallah. Ya, dan aku suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah, kata setan. Lalu mereka benar-benar merubahnya. Di antara merubah ciptaan Allah, kata para ulama, memotong jenggot atau memangkas jenggot sampai habis. Ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak gak yang merubah ciptaan Allah kaum laki-laki? Di antara yang memangkas jenggot sampai habis? Ya ada saja banyak, ya. Dan di antara merubah ciptaan Allah itu oplas. Oplas itu apa? Operasi plastik. Biasanya di negara mana yang terkenal tuh? Orang Indonesia pada lari kemana? Kreo apa Korea? Ada Kreo, Korea sama Kroya. Ya. Pada larinya ke Korea. Kreo sisi itu Cilodok, ya. Kroya di Jawa. Oplas, operasi plastik yang hidungnya kurang mancung di operasi. Ini termasuk merubah ciptaan Allah, kecuali untuk menghilangkan atau menutupi aib tidak mengapa, kata para ulama. Contohnya apa? Gigi palsu, ya. Habis kecelakaan giginya copot, ya. Ada yang copot 1, copot 2. Akhirnya ke dokter gigi. Dokter gigi atau ahli gigi? Ya. Ada sebagian ke ahli gigi, ada yang ke dokter gigi, ya, pasang gigi palsu. Boleh tidak? Boleh, kata para ulama. Ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Ini untuk menutupi aib, boleh. Ya. Atau memasang kawat gigi dengan niat, ya, untuk merapikan gigi yang berantakan, bukan untuk gaya-gayaan. Ada nggak pasang kawat gigi untuk gaya-gayaan? Banyak. Akhirnya kesiksa sendiri, buat makan susah, ya, buat macam-macam susah, ya. Cuman buat gaya doang, Pak. Giginya mah udah rapi, ya. Bagus nggak ngambil kawat dari jemuran? Kalau untuk merapikan gigi yang berantakan, ya, itu boleh, nggak jadi masalah niatnya. Ini untuk apa? Menutupi aib, boleh, nggak jadi masalah. Kemudian apa lagi? Untuk menutupi aib, ya. Ada sebagian, misalnya pakai apa? Mata palsu, ya. Matanya sebelah tuh mungkin katarak atau sudah nggak bisa melihat, ya. Kemudian pakai mata palsu, boleh, ya. Atau tangannya buntung, misalnya diamputasi, kakinya buntung, diamputasi karena suatu hal, mungkin penyakit atau kecelakaan, kemudian ya pakai alat, ya, tangan robot atau kaki robot ini untuk menutupi aib, nggak jadi masalah. Ini bukan termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk merubah ciptaan Allah diantaranya apa? Memangkas jenggot sampai habis, Pak. Ya. Ini termasuk merubah ciptaan Allah. Ya. Berarti dia mendengarkan perkataan setan. Aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, kata setan apa? Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Kemudian wa fi halqiha tashabbuhun bin nisa, ya. Kemudian apabila jenggot itu dipangkas sampai bersih, ya, kata penulis kitab ini, ya, tashabbuhun bin nisa, maka menyerupai bertasyabuh bin nisa dengan perempuan. Perempuan jenggotan atau tidak? Tidak. Berarti ya kalau jenggotnya dipangkas sampai habis, ya, yang pertama dia mendengar kata-kata setan, yang kedua dia tasyabuh dengan kaum perempuan, menyerupai perempuan. Lihat, laki-laki pakai jenggot ganteng apa tidak? Ganteng.
Semua nabi saja pakai jenggot. Nabi itu pakai jenggot, Pak. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat itu lawannya rahmat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Di antaranya dalam konteks pembahasan kita memangkas jenggot sampai habis, sampai bersih. Ya, ini termasuk tasyabbuh kepada perempuan, ya. Kemudian di antaranya apa lagi yang menyerupai wanita selain motong jenggot? Apa? Pakai anting. Laki-laki pakai anting. Ada nggak? Banyak pakai anting. Pakai anting. Ntar pakai rok lama-lama. Nah, ini tasyabbuh, nggak boleh, ya. Jadi biarkan jenggot tersebut tumbuh, ya, tumbuh. Kalau yang nggak ada jenggotnya ya nggak usah ditumbuh-tumbuhin, pakai obat nggak usah, nggak perlu, ya. Keluarin biaya lagi, udah biarkan saja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi i'fa'iha. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot tersebut. Ya, wal amru lil wujubi kama huwa ma'lum, ya, dan perintah, ya, pada asalnya wajib. Perintah ini pada asalnya wajib kama huwa ma'lum, sebagaimana yang kita maklumi bersama, ya. Kemudian dalil yang lainnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yusus syawarib, ya, cukurlah oleh kalian kumis. Cukurlah oleh kalian kumis. Wa arkhul liha, dan peliharalah jenggot. Cukur kumis, pelihara jenggot, ya. Khaliful majusa, selisihilah orang-orang majusi. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman terbaliknya. Orang-orang majusi punya kebiasaan memelihara kumis, memangkas jenggot. Maka kita oleh Rasulullah SAW disuruh untuk menyelisih orang-orang majusi. Majusi itu siapa? Penyembah apa majusi? Penyembah api. Masih ada nggak orang majusi zaman sekarang? Ya mungkin ada tapi dikit. Ya mungkin ada namun sedikit. Ya. Nah khawatir juga ada sebagian orang mengatakan, ya, sebagian orang mengatakan ketika ada pramuka yang camping gitu, ya, maka hendaknya hati-hati ketika apa? Bakar api unggun kemudian mengelilingi, ya, api unggun, ya. Kenapa? Khawatir tasyabbuh, menyerupai orang-orang majusi, ya, kemudian nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, itu dikhawatirkan menyerupai peribadatan orang-orang majusi, ya. Baik. Jadi ini perintah dari Nabi SAW untuk apa? Mencukur kumis, menipiskan kumis, ya. Kemudian memelihara jenggot. Kemudian dalil lainnya, kata Nabi SAW, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khaliful musyrikin, ya, tampillah beda dengan kaum musyrikin. Tampillah beda dengan kaum musyrikin. Wa firrul liha, ya. Peliharalah jenggot, wa akhfus syawarib, dan pendekkanlah kumis, ya. Jadi kita diperintahkan untuk tampil beda, menyelisih orang-orang musyrikin. Caranya gimana? Simpel saja, ya. Pelihara jenggot, kemudian potong kumis. Jangan kebalik, ya. Pangkas jenggot, pelihara kumis, berarti sama saja dengan orang-orang musyrikin, ya, sama saja. Perintah tadi, ya, ada kaidah tadi disebutkan, ya, wal amru lil wujub, perintah pada asalnya wajib, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tampil beda dengan kaum musyrikin. Di antaranya apa? Memelihara jenggot, kemudian memotong kumis.
Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya as-siwak, ya, bersiwak. As-siwaku mustahabun fi kulli hal, ya. Bersiwak itu dianjurkan di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan. Wa yata'akkadu istihabuhu. Wa yata'akkadu istihbabuhu, ya. Dan lebih ditekankan lagi, ya. Lebih ditekankan lagi, ya. Ketika yang pertama indal wudu. Bersiwak lebih ditekankan lagi ketika yang pertama indal wudu, ya, ketika akan berwudu. Bersiwak. Kira-kira repot gak Pak? Mau wudu siwak dulu. Hah? Repot. Makanya kata Nabi SAW, ada dalilnya Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, kata Nabi, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, ya, la amartuhum bisiwaki ma'al wudu, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Namun Rasulullah tahu itu hal yang menyulitkan, hal yang memberatkan, ya. Makanya bersiwak sebelum berwudu ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Karena Nabi tahu kalau ini menjadi wajib maka akan memberatkan umatnya. Makanya jangan mencela kalau misalnya kita melihat ada orang sebelum wudu bersiwak. Pernah nggak lihat kita? Itu bagus, sunnah yang fitrah, ya. Bersiwak setiap kali akan berwudu. Kemudian yang kedua, bersiwak indas sholah, ya. Bersiwak setiap kali akan sholat. Sebelum wudu siwak, baru wudu dia, ya. Kemudian mau takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram siwak lagi. Baru apa? Takbir. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan di zaman sekarang. Banyak. Namun ada juga sebagian orang mengamalkan, ya, sunnah ini. Saya terkadang suka melihat, ya, ada sebagian orang atau sebagian imam yang memang mengantongi kayu siwak, ya, sebelum takbiratul ihram dia siwak dulu, ya. Namun mungkin jarang, ya, karena mungkin juga di Indonesia jarang yang jual apa? Kayu siwak, walaupun ada, ya, di toko herba, jarang. Kalau di Timur Tengah kan, ya, jangankan dijual, pohonnya itu tumbuh liar Pak, pohon siwak, tinggal apa? Tinggal ambil aja pohon siwak. Kalau kita yang tumbuh liar pohon apa Pak? Banyak, tapi nggak ada pohon siwak, ya. Pohon zaitun saja di sebagian negara Timur Tengah tuh tumbuh liar Pak, pohon zaitun, ya. Tinggal ambil aja tuh buahnya. Kalau di kita sulit, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, bersiwak inda qiraatil Quran, bersiwak ketika akan membaca Al-Qur'anul Karim. Ini juga termasuk sunnah, ya. Hadisnya an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu ia mengatakan, amarona bisiwaki, ya, Nabi memerintahkan kami untuk bersiwak. Wa qala innal abda idza qama yusalli atahul malak, ya. Sesungguhnya seorang hamba idza qama, apabila dia bangun malam, yusalli, ya, kemudian dia salat, ya, qiyamul lail, ya, atahu malak, datang kepadanya malaikat, ya. Bangun malam, ya, kemudian dia salat malam, datang kepadanya malaikat. Faqama khalfahu, kemudian malaikat tersebut berdiri di belakangnya. Jadi kalau antum bangun Pak tengah malam sholat tahajud yang mulai, maka datang seorang malaikat berdiri di belakang orang yang sholat tahajud, ya. Yastami'ul Quran, menyimak bacaan Al-Quran orang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, terus berdiri di belakang kita, ya. Wa yadnu, kemudian mendekat. Fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'u fahu ala fihi, ya.
Kemudian dia mendengar, mendekat dan terus mendekat. Lama-lama mendekat hatta yada'u fahu ala fihi, sampai menempelkan mulutnya kepada mulut hamba tersebut. Ya, di belakang lama-lama mendekat ke depan. Malaikat tersebut lama-lama menempelkan mulutnya ke depan mulut hamba tersebut yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Sehingga ia tidak membaca satu ayat pun, melainkan masuk ke dalam mulut malaikat. Insyaallah. Mulut ketemu mulut. Itulah cara malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran dari manusia, terutama ketika manusia tersebut sholat. Bayangin Pak, kalau itu habis makan jengkol, kan petek gimana tuh Pak? Ya. Maka malaikat itu tersakiti sebagaimana manusia tersakiti. Maka diantara sunnah ya, bersiwak sebelum membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena malaikat paling suka mendengar bacaan Al-Quran dari manusia, apalagi dipakai di sholat malam. Ya, malaikat jin pun mendengar. Namun kaifiahnya beda. Kalau malaikat tadi Pak, ya, pertama di belakang hamba tersebut, lama-lama mendekat, kemudian meletakkan mulutnya. Kalau jin mendengar juga, ya. Namun beda caranya. Jin duduk aja, atau berdiri, dengerin aja, nggak sampai meletakkan mulutnya. Kalau malaikat meletakkan mulutnya, ya, hingga tidak ada satu ayat pun yang keluar dari lisan kita melainkan masuk ke dalam mulut malaikat tersebut. Jin juga mendengarkan bacaan Al-Quran dari manusia, sebagaimana Rasulullah membacakan Al-Quran kepada jin. Makanya ada di dalam Al-Quran di juz 29 surat Al-Jin. Makanya kalau antum ya sholat tahajud malam sendirian, ya, di rumah lagi sendiri nih sholat, dijaharkan waladhdallin, tiba-tiba di belakang amin gitu ya. Gimana kira-kira? Diterusin apa kabur? Ya diterusin lah, nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada yang ikut sholat, ya mungkin ya, nggak apa-apa. Emang kenapa? Dapat pahala jamaah gitu. Nggak apa-apa. Mereka juga ikut sholat dengan manusia, ya. Baik. Kemudian yang keempat, inda dukhulil bait, ya, bersiwak ketika akan masuk ke dalam rumah. Ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, coba di antara sekian jemaah, saya tanya, siapa yang pernah mau assalamualaikum masuk rumah sebelum salam sikat gigi dulu? Jarang kan? Jarang. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya, bersiwak ya inda dukhulil bait, ketika masuk rumah. Dalilnya anil Miqdam bin Syurah an abihi qal, dari Miqdam bin Syurah dari bapaknya dia berkata, sa'altu Aisyah, ya, aku bertanya kepada Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah SAW. Qultu, ya, bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-baitahu, ya. Perbuatan apa yang Rasulullah SAW mulai ketika akan masuk ke dalam rumahnya? Sahabat penasaran nih, tanya kepada istri Rasulullah SAW, Aisyah. Wahai Aisyah, perbuatan apa yang Nabi mulai sebelum masuk rumah? Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, bisiwak, bersiwak terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Tuh, insyaallah jemaah. Nggak ada salahnya antum beli kayu siwak tuh, toko herbal kan berapa, murah ya. 10.000 ya. Sebelum masuk sikat gigi dulu, bersiwak dulu ya. Siwak dulu. Namun cara menggunakan kayu siwak juga ada aturannya, Pak. Ya. Ada yang nggak tahu aturan jadi jorok ya. Jadi kalau habis disikat ya dicacah dulu, itu dipotong ya. Potong-potong ya, kemudian dicacah menyerupai sikat gigi. Nah, kemudian bersiwak, buat siwak. Ya. Nanti ya sudah digunakan, dipotong lagi, Pak. Jangan sebulan sikat itu terus. Ntar warnanya jadi beda ya, jadi hitam. Ya. Itu ada yang nggak paham cara menggunakannya. Jadi dipotong, kemudian dikupas lagi, dicacah lagi, ya. Potong lagi, dikupas lagi. Nah, itu cara menggunakan kayu siwak. Ya. Bukan setahun kayu itu aja nggak pernah dipotong ya, Jor. Ya. Jadi ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Bersiwak sebelum masuk rumah. Itu boleh diamalkan tuh, Masya Allah.
Ayah kok wangi banget mulutnya, siwak dulu dong. Oh, Masya Allah. Iya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang kelima, indal qiyami minal lail, ya. Bersiwak ketika qiyamul lail, ya, salat malam. Dalilnya an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu kana qol, ya, dia berkatakan kana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW idza qama liyatahajjada yashus fahu bisiwak, ya. Jika Rasulullah SAW, ya, bangun malam kemudian sholat tahajud, ya, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak, ya. Jadi kalau mau bangun tengah malam mau sholat tahajud, ya, disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya karohatu, ya, karohatu natfis syaibi, ya. Makruh hukumnya mencabut uban. Makruh hukumnya mencabut uban. Ya, dalilnya, ya, an Amr ibnu Syuaib an abihi, dari Amr bin Syuaib dari bapaknya, an jaddihi, ya, dari kakeknya, qal, dia mengatakan qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tantifu syaiba, janganlah kamu mencabut uban. Di mana di zaman sekarang atau mungkin di era-era belakangan banyak dari orang-orang kita, ya, mencabut uban sambil nongkrong, ya. Anaknya yang nyabut, ya. Orang tuanya di bawah duduk, nah cabutin uban. Ada nggak model gitu? Ada. Setiap dicabut, waduh enak ya, gitu. Padahal ada larangan dari Nabi SAW, ya, la tantifu syaiba, jangan kalian mencabut uban. Apa alasannya? Kata Nabi SAW, ma min muslimin yathibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim, ya, beruban meskipun hanya sehelai ubannya, meskipun hanya sehelai, ya, di dalam Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Maka uban itu nggak boleh dicabut, Pak. Kenapa? Karena akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Semakin banyak ubannya, semakin banyak cahayanya. Tapi kok belum pada ubanan sini? Saya saja udah, Mas. Nah, itu jangan dicabut, ya. Jangan dicabut. Apa solusinya? Maka di sini penulis mengatakan taghyirus syaibi bil hina wal katam wa nahwihima wa tahrimus sauda atau sawad, ya. Merubah uban warna rambut, ya, warna uban dengan henna dan pohon katam. Henna itu dari pohon apa? Pohon inai, ya. Pohon inai atau kalau di bahasa kita pacar, ya. Dan pohon katam atau semisalnya, dan haram, ya, merubah warna uban dengan warna sawat. Sawat itu apa? Hitam. Ya. Dalilnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, inna ahsana ma ghayyartum bi syaiba al-hina wal katam. Ya. Sebaik-baik pewarna yang digunakan mewarnai rambutmu atau ubanmu, sebaik-baik pewarna untuk mengganti warna ubanmu, al-hina wal katam, pohon pacar atau inai dan pohon katam. Dan pohon katam, ya, pohon katam itu kalau daunnya ditumbuk warnanya jadi merah, Pak. Pohon katam itu buat mewarnai warna uban. Ya, makanya kalau umroh sama haji, kita sebagian melihat, ya, jamaah dari Pakistan, Bangladesh, ya, jenggotnya warna merah pakai pohon katam, Pak. Ya, warna merah, ya. Rambutnya juga ada yang warna merah. Di kita ada nggak? Ya mungkin ada, cuman sedikit karena mentalnya tidak kuat. Ya, tapi boleh dengan pohon katam, ya, atau pohon inai pacar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalil berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro, ya, atau Nasrani
tidak merubah warna jenggotnya yang telah beruban. Ya, tidak merubah warna jenggotnya yang telah beruban. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka dengan cara apa? Mewarnai ya uban pada jenggot kita ya. Boleh dengan pohon inai ya, atau pacar atau henna ya sekarang ya. Henna atau juga dengan pohon katam. Ini sunnah ya. Maka kalau yang sudah beruban itu boleh itu diwarnain ya, pakai henna ya atau pakai pacar. Kalau yang belum beruban ya jangan ya. Nggak ada alasannya, nggak ada ilatnya. Ya. Jadi kalau yang sudah beruban baru boleh diwarnakan dengan pohon pacar atau pohon katam, henna atau pohon katam. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala ya, Jabir radhiyallahu anhu ya berkata, utiya bi Abi Quhafah yauma fathi Makkah wa ra'suhu ya, wal hituhu kal busamah ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan ya, dibawa kepada Nabi Abu Quhafah. Jadi Abu Quhafah ini dibawa kepada Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, ketika penaklukan kota Mekah. Wa ra'suhu walih ituhu kasbusafa ya, buqamah. Jadi rambutnya dan jenggotnya seperti buqamah, bagaikan bunga yang berwarna putih. Maksudnya rambutnya udah beruban, jenggotnya juga sudah berubanan semua tuh Abu Quhafah ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka Nabi SAW bersabda, ghayyiru hadza bi syai'in ya, rubahlah warna uban rambutmu dan jenggotmu dengan warna lain. Wajtanibus sawad, dan jauhilah warna hitam. Kata Nabi SAW. Maka kalau kita mau ya mewarnai uban kita baik di jenggot ataupun di rambut, boleh dengan warna apa saja, namun jauhilah warna hitam. Nggak boleh pakai warna hitam. Pakai warna ungu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ini kuat mental aja. Merah boleh, ya, oranye boleh, coklat boleh, nggak jadi masalah. Abu-abu boleh, boleh. Yang penting jauhi warna hitam. Wajtanibus sawad, jauhilah olehmu warna hitam. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, yakunu qauman yakhdibuna fi akhir zaman. Ya. Ada sebuah kaum di akhir zaman yang mewarnai rambutnya bisawad, dengan warna hitam. Kata Nabi, akan ada suatu kaum di akhir zaman yang mewarnai rambutnya atau jenggotnya dan sebagainya dengan warna hitam. Terjadi nggak di zaman sekarang? Ya terjadi. Ya, nyemir rambut yang udah berubah dengan warna hitam. Biar kelihatan apa coba? Biar kelihatan muda. Iya, biar kelihatan muda. Ya. Kahawasilil hamam, seperti dada burung merpati. Ya. La yurihuna raihatal jannah. Nah, ini ancamannya. Ya, mereka tidak akan mencium wangi surga. Ya, sampai seperti itu jemaah. Barang siapa yang mewarnai rambutnya yang beruban atau jenggot yang beruban dengan warna hitam, kata Nabi, la yurihuna raihatal jannah. Mereka tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Ya, maka boleh disemir, ya, namun jauhilah warna hitam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak. Sebentar, satu-satu Pak. Ya. Iya, sunnah. Iya. Iya. Kepala, kalau kita lihat kitab Syama'il Muhammadiyah ya, yang berisi menjelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi itu, di antara ya karakteristik rambut Rasulullah SAW itu panjang.
Panjangnya itu terkadang sebahu, terkadang secuping, sekuping. Ya. Boleh tidak kita memanjangkan rambut? Boleh-boleh saja, dengan catatan ya, bisa memeliharanya, merawatnya rapi, wangi, bersih. Jangan gojes. Gojes itu apa? Gondrong jelek sekali gojes. Rasulullah itu gondrongnya rapi, bersih, indah, ganteng, Pak. Ini udah gondrong ya, nggak pernah sampoan ya. Di mana-mana ada kutu, ada kecoa. Ya janganlah, ya jangan. Di sana hawanya enak, kalau dingin panas ya. Kering udaranya. Di kita tropis ya. Kalau gondrong apa yang terjadi? Gerah. Perawatannya agak-agak susah, harus sampoan terus ya, dibersihkan. Jadi minimal apa? Rapi ya, dicukur. Namun ingat, hindari mencukur qaza. Ya. Mencukur sebagian ya, membiarkan sebagian nggak boleh. Kalau mau cukur yang rata, meskipun pendek ya, cepak boleh. Yang penting diambil semua bagian rambut, jangan dibiarkan sebagian, memotong, memangkas seluruhnya sebagian. Nah, ini dilarang, ya dilarang. Jadi boleh-boleh saja mencukur rambut, yang penting jangan qaza. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Iya. Ya. Ya, baik. Ada asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, memotong jenggotnya dengan memegang jenggotnya segenggaman tangan, kemudian mencukur bagian bawah. Pegang ya, ada lebihnya dicukur. Ketika tahallul, ketika selesai tahallul kan dibotakin tuh, pelontos ya. Kemudian Ibnu Umar memegang jenggotnya, menggenggam jenggotnya, kemudian memotong bagian bawah yang lebih. Bukan di sini dipotong habis, enggak. Pegang di sini potong, bukan, dipegang, di bawahnya dipotong, ya. Kemudian juga para ulama khilaf ya. Ya. Bolehkah merapikan jenggot? Ya. Sebagian ulama melarang, sebagian membolehkan. Yang haram itu kalau memangkas habis, klimis, menyerupai perempuan. Namun kalau untuk merapikan ya biar terlihat rapi ya, maka sebagian ulama membolehkan. Yang penting jangan sampai dipangkas habis menyerupai kaum wanita ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada belum, Pak? Ya. Ya. Ya, ya. Iya, baik. Jadi yang pertama itu ya, mewarnai rambut atau jenggot dengan pewarna sintetis ya. Seperti apa ya pewarna sintetis itu? Oh, ada, seperti itu ada, Pak ya. Oh gitu. Berarti kita harus ada, Pak ya. Bahan kimia ya, bahan kimia. Maka kita pastikan dulu ya bahwa zat tersebut, barang tersebut itu komposisinya halal. Ya, lihat tuh ada kandungan babinya enggak ya, dan lain-lain ya. Namun kalau komposisinya halal nggak jadi masalah, Pak. Ya, warna merah, warna coklat nggak jadi masalah. Jadi pastikan dulu komposisinya. Ya. Namun pewarna terbaik ya, yang paling terbaik dua tadi kata Rasulullah, dari inai ya, pohon inai itu, kalau di kita mungkin henna ya kan, banyak yang jual henna ya, atau pohon katam yang daunnya ditumbuk jadi warna merah, itu sebaik-baik warna untuk mewarnai rambut atau jenggot ya. Pak, beli henna aja banyak kan ya, henna ya diwarnain seperti itu. Baik. Yang kedua, kalau habis mencukur bulu kemaluan berapa hari tumbuh terus gatel ya, ya udah cukur lagi aja ya, nggak jadi masalah ya. Atau mungkin cara mencukurnya salah sehingga menyebabkan iritasi ya. Iya. Nah, itu hal-hal yang lumrah, hal-hal yang lumrah. Atau kalau memang seperti itu merasa gatal atau apa ya, maka diberikan ya seperti bedak ya, atau salep, atau dicukur kembali, atau mungkin cara mencukurnya yang keliru sehingga menyebabkan iritasi ya, iritasi. Jadi boleh ya digunakan bedak atau salep, atau kembali dicukur lagi supaya tidak gatal ya. Dan ini termasuk sunnah yang fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Ini tentang
Jenggot ya. Gimana? Ada ustadz? Iya, dilihat dulu ya. Karena tidak semua ustadz berjenggot ya. Ada ya ustadz yang jenggotnya dikit, ya kayak Ustadz Firanda kan jenggotnya dikit. Iya. Iya. Jadi kalau memang genetiknya ya, dia tidak tumbuh jenggot, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ustadz tersebut tumbuh jenggot kemudian dipangkas, apalagi dipangkasnya sampai bersih habis. Ada nggak ustadz model gitu? Ada, biar kelihatan apa? Klimis ya. Ustadz muda terus, jenggotnya nggak numbuh-numbuh. Ya iyalah dipangkas habis. Nah, ini yang haram nggak boleh ya bang. Yang haram nggak boleh. Namun kalau ada ustadz ya, dia nggak jenggotan, padahal umpamanya ustadz sunnah, ya kita husnudzon. Jangan-jangan genetiknya memang seperti itu, tidak tumbuh jenggot. Ya, makanya ada sebagian ustadz bilang pada jamaah, kalau seandainya jenggot bisa dibeli, aneh beli. Karena sulit ya, memang genetiknya nggak tumbuh jenggot. Bahkan jamaahnya lebih ustadz daripada ustadznya, penampilannya gitu maksudnya. Ya, kan pernah dapat cerita dari siapa ya, Ustadz Firanda kalau nggak salah ya. Ada jamaah curhat nanya, ya udah panjang-panjang nanya, kata jamaahnya, "Afwan Pak, ustadznya sebelah." Saya bukan ustadznya, karena apa? Jamaahnya tuh jenggotnya lebat seperti ustadz. Makanya kadang-kadang jamaah itu lebih ustadz daripada ustadz. secara penampilan nih. Iya. Jadi kalau genetiknya nggak tumbuh jenggot ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai obat, nggak usah. Ya nggak usah pakai obat. Jadi biarkan saja alami. Tumbuh alhamdulillah, nggak tumbuh ya sudah. Ya. Sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada lagi jemaah? Baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz Afwan, kenapa Allah Subhanahu ciptakan ujung kemaluan ya, tapi diwajibkan berkhitan seperti Allah ciptakan babi, tapi Allah haramkan babi ya. Iya. Kalau jawab kenapa? Ya berarti jawabannya adalah ini perintah Allah kepada Nabiullah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salam untuk berkhitan, untuk berkhitan ya. Bahkan Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun. Dan apa yang dikhitan, yang dipotong adalah bagian ujin kulit kemaluan yang menutupi ya kepala kemaluan. Tadi faedahnya sudah disampaikan di awal ya, agar apa? Terjaga dari kotoran ya. Kemudian memberikan kenikmatan ketika bersenggama dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi umatnya, kita selaku umat Rasulullah SAW adalah sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Baik. Kemudian satu lagi, mohon maaf Pak Cahyo nih. Iya Pak. Pasang kayu orangnya sudah meninggal, apakah perlu diambil lagi kayu spiral? Spiral ya, spiral itu KB ya buat wanita ya. Ya, alat kontrasepsi IUD ya, IUD ya buat wanita. Ketika meninggal apakah harus diambil ya? Ya para ulama mengatakan ya lebih utama ya lebih ahsan itu diambil ya. Namun kalau memudaratkan maka tidak perlu. Ya, kalau memudaratkan bagi mayit tersebut maka tidak perlu diambil. Namun kalau bisa ya diambil, kalau bisa ya. Lebih utama diambil. Namun kalau khawatir memudaratkan jenazah tersebut maka tidak perlu untuk diambil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.